Dia tidak bergerak, menahan napas, dan tidak segera memberitahu teman-temannya. Karena dia tahu bahwa selama dia membuka mulutnya, dia akan segera diekspos. Jika anggota organisasi Tengkorak Hijau ini melompat dari dinding dan langsung meledak, maka semuanya akan berakhir. Tunggu, sekarang saya hanya bisa menunggu. Di dahinya, keringat muncul dengan padat, dan Tanggulin merasa untuk pertama kalinya dia hampir mati. Keempat anggota organisasi Tengkorak Hijau mengatur pangkalan dengan sangat terampil, dan cangkang yang dipandu jiwa ditempatkan di pangkalan. Pada saat ini, komunikator di telinga Tanggulin berdering, semua petarung tingkat putih melaporkan situasinya, bom internal telah dibersihkan, dan semua personel dengan cepat mengejar musuh yang melarikan diri. Bayi, normal. Putih 2, normal. Sebuah laporan keras terdengar, tetapi Tanggulin tetap tidak bergerak dan tidak mengeluarkan suara, matanya menatap situasi di dinding. Saya segera memikirkan tentang berbagai opsi yang memungkinkan di benak saya. Baiklah, ayo mundur. Di dinding, dua karakter Master Armor pertempuran Tengkorak Hijau melebarkan sayapnya di bagian belakang baju besi perang, menghantam ke langit, dan tiga lainnya dengan cepat menjauh. Di atas alas, pola lampu mulai menyala, dan terlihat jelas bahwa pola itu diluncurkan secara teratur. Dengan kecepatan Master Armor, hanya butuh 10 detik untuk keluar dari jarak ledakan. Dengan kata lain, paling lama 10 detik, cangkang terpandu jiwa 7 tingkat yang dipasang tetap ini akan diluncurkan. Musuh ada di pihakku, aku adalah Waitari. Ada cangkang berpemandu jiwa 7 tingkat yang terpasang tetap, semua orang segera mengungsi. Tanggulin menjerit, tubuhnya langsung melompat, dan sulur rumput perak biru sudah terlempar keluar. Dibungkus di atas alas, menarik dengan kekuatan penuh. Metodenya saat ini hanya satu, dan itu adalah mengubah arah peluncuran cangkang yang dipandu oleh jiwa yang dipasang tetap ini. Tarik. Tidak bergerak. Pola cahaya pada cangkang tiba-tiba menjadi lebih kuat. Tidak baik. Tanggulin segera menyadari bahwa itu tidak baik, tidak ada keraguan bahwa setelah cangkang yang dipandu oleh jiwa yang dipasang tetap ini memasuki proses peluncuran, begitu ada perubahan lain, itu akan meledak dengan sendirinya. Waktu peledakan diri dari cangkang terpandu jiwa yang dipasang tetap adalah 3 detik. Dengan kata lain, Tanggulin hanya punya 3 detik tersisa. 3 detik tidak cukup baginya untuk kehabisan jarak ledakan, setelah 3 detik, semua yang ada di sini akan menjadi puing-puing. Pada saat kritis, otak Tanggulin tiba-tiba menjadi dingin dan langsung memasuki kondisi paling tenang. Matanya benar-benar berubah menjadi keemasan, dan dia menarik rumput biru perak dengan keras, dan dia mencapai dinding dalam sekejap. Dia memeluk alas dengan kedua tangan dan menariknya dengan seluruh kekuatannya. Alasnya sendiri sangat seimbang, tetapi dindingnya tidak begitu seimbang. Di bawah kekuatan luar biasa Tanggulin, seluruh pangkalan, bersama dengan peluru artileri berpemandu jiwa 7 tingkat yang dipasang tetap, langsung ditarik dari dinding. Tanpa jeda, seluruh kekuatan tubuh Tanggulin langsung terkonsentrasi di lengan kanannya, armor tempurnya meledak dengan cahaya terang, dan seluruh tubuhnya berputar dengan kecepatan tinggi di dinding. Hampir menjadi yang pertama menyala setelah instalasi tetap cangkang yang dipandu jiwa terganggu di akhir detik, dia melemparkannya ke langit dengan alasnya. Pada saat berikutnya terlempar, Tanggulin juga melompat tinggi. Dia tahu bahwa meskipun kekuatannya besar, berat dari peluru artileri yang dipandu jiwa yang terpasang tetap ditambah pangkalannya juga sangat besar. Terbang keluar dari jangkauan ledakan. Karena itu, dia masih perlu mengerahkan kekuatannya 2 kali. Pada saat seseorang bangkit, cahaya keemasan dilepaskan darinya. Itu adalah bahasa keemasan yang telah berkembang pesat. Pada saat yang sama bahasa keemasan muncul, ia segera melekat pada rumput perak biru, dan rumput perak biru tiba-tiba membengkak. Berubah sepenuhnya menjadi emas, semangat bela diri Tanggulin juga beralih ke kaisar perak biru pada saat yang sama, cincin roh keempat memancar dengan cerah, dan tuan perak biru berubah. Rumput perak biru dengan transformasi Blue Silver Overlord dan Jinyu Amplification, langsung menjadi seperti naga, menekan keras ke dinding, dan tubuh Tanggulin tiba-tiba terpental di udara seperti bola meriam. Detik kedua ada di sini. Detik berikutnya, orang-orang Tanggulin sudah mengejar cangkang jiwa yang dipandu di udara. Lontaran ini mengirimnya ke ketinggian lebih dari 300 meter. Manusia berada di udara, mengejar dengan cangkang terpandu jiwa yang terpasang tetap, dan secara bersamaan mendorong keluar dengan tangan habis-habisan, kepala naga emas besar muncul, dan itu adalah naga emas yang mengejutkan langit. Pada saat ini, naga emas mengguncang langit, dan yang pecah bukanlah serangan murni, tetapi dorongan habis-habisan. Tiba-tiba, peluru artileri berpemandu jiwa 7 tingkat yang dipasang tetap itu melonjak ke langit seperti meteor, dan dalam sekejap itu melampaui ketinggian lebih dari 1 kilometer, dan terus terbang dengan kecepatan tinggi.
Bola meriam dan pangkalannya benar-benar tergigit di kepala naga emas yang diubah oleh naga emas. Boom, kecemerlangan yang luar biasa mekar tinggi di langit dalam sekejap, dan kekuatan ledakan yang mengerikan itu langsung membuat langit tampak seperti menyalakan kembang api besar. Kembang api itu berwarna-warni, dengan kekuatan ledakan yang mengerikan, menyebabkan seluruh langit yang tinggi tercabut dari keberadaan seperti lubang hitam. Dengan bantuan dorongan hati, Tang Wulin berhasil mengejar cangkang yang dipandu jiwa pada jarak 300 meter, tetapi dia melonjak hingga sekitar 500 meter di udara dan meluncurkan cangkang pada saat yang sama. Pada saat ini, bahan peledak tinggi dari cangkang terpandu jiwa 7 tingkat yang dipasang di langit langsung membawa gelombang kejut yang mengerikan, seperti tamparan lalat, dan langsung menembaknya dari ketinggian 500 meter. Tang Wulin hanya merasa dadanya pengap, dan sekujur tubuhnya serasa remuk oleh gelombang kejut tersebut. Pakaiannya di sekujur tubuhnya langsung berubah menjadi abu terbang, termasuk topeng di wajahnya. Apa yang bisa dia lakukan? Itu adalah untuk melepaskan kemampuan jiwa tubuh Tuan Naga Emas sendiri secara instan. Ada kilatan sisik yang keras di tubuhnya. Tetapi dampak yang menghancurkan langit dan bumi terlalu kuat, dan tubuh Tuan Naga Emas berkedip selama beberapa detik, lalu juga menghilang. Tang Wulin menyemburkan seteguk darah, dan hampir jatuh ke tanah dalam sekejap. Pada saat ini, sosok emas gelap bangkit dari langit, hanya menangkap Tang Wulin yang turun dari langit. Pada saat yang sama, sekelompok sinar cahaya keemasan gelap bermekaran ke udara, berubah menjadi tirai tipis, menghalangi gelombang kejut agar tidak berguling ke bawah. Baju besi emas gelap menutupi seluruh tubuh, sayap terbuka di belakang, dan seluruh tubuh baju besi pertempuran bersinar dengan pola yang luar biasa. Itu adalah baju besi perang 3 karakter. Satu tembakan hitam. Mendengar Tang Wulin kembali dengan tergesa-gesa, Hei bergegas keluar untuk pertama kalinya, tetapi karena dia berada di bawah tanah sebelumnya, menerobos gedung sedikit tertunda. Oleh karena itu, ketika dia bergegas ke lokasi Tang Wulin sebelumnya, dia kebetulan melihat Tang Wulin mengejar cangkang yang dipandu jiwa di udara, dan kemudian dengan paksa mendorongnya keluar. Lalu terjadilah ledakan yang mengejutkan. Jika dia tidak muncul tepat waktu, Tang Wulin akan jatuh dari ketinggian seperti itu, ditambah dengan dampak gelombang kejut, saya khawatir dia tidak akan mati atau setengah cacat. Kekuatan Master Armor pertempuran 3 karakter terungkap sepenuhnya pada saat ini, dan gelombang kejut yang bisa menyebar ke tanah secara paksa diblokir di udara 300 meter dari tanah. Bagian terkuat dari cangkang yang dipasang pada jiwa dipandu adalah titik di mana ia meledak. Titik ledakannya tinggi di langit tanpa halangan apapun. Itu menyebar ke segala arah. Ditambah dengan pemblokiran yang hitam tepat waktu. Meskipun tanah bergetar, suara gemuruh yang keras menghancurkan semua kaca dalam beberapa kilometer. Namun, kekuatan destruktif dari cangkang yang dipandu jiwa yang dipasang di tetap akhirnya dilepaskan. Hei jatuh dari langit, sayapnya menyatu di belakangnya, dan jejak ketakutan muncul di matanya. Meski mengandalkan perlindungan dari armor perang 3 karakter, dia pasti akan selamat dari ledakan besar tersebut. Namun, di lingkungan yang ramai ini, berapa banyak orang yang benar-benar dapat bertahan? Anggota dari Fighting Soul Hall, bahkan jika mereka adalah petarung tingkat ungu, niscaya akan mati tanpa persiapan. Kekuatan jiwa yang lembut dituangkan ke dalam tubuh, itu adalah Xuan Tiangong. Kekuatan jiwa yang disuntikan Hei ke tubuh Tang Wulin dengan cepat bekerja, menghaluskan ki dan darahnya yang melonjak. Anak baik, kerja bagus. Suara tebal Hei membuat Tang Wulin terbangun dari dengung telinganya. Engah. Ludah darah lagi dimuntahkan, tetapi Tang Wulin tiba-tiba merasa lebih baik. Jika Anda mengubah orang lain, jika Anda menanggung gelombang kejut seperti itu di udara, saya khawatir tubuh Anda akan hancur. Namun karena kualitas fisiknya yang mengerikan, dan perlindungan badan penguasa naga emas, akhirnya ia tidak terlalu menderita trauma. Dengan kemampuan pemulihan yang kuat dari garis keturunan Raja Naga Emas, dia pasti bisa hidup lagi besok pagi. Pada saat ini, sekelompok sosok terbang keluar dari teater bintang, menyaksikan cahaya menakutkan yang bertahan di langit, hampir semua mata menunjukkan ekspresi ngeri. Hei melepas topeng dari wajahnya dan menaruhnya di wajah Tang Wulin. Di saat yang sama, dia melepas tudung dan jubahnya untuk mengelilingi tubuhnya. Bagaimanapun, dengan pengangkatan tubuh naga emas dan tubuh Tuan Naga Emas, seluruh tubuh Tang Wulin bersih saat ini. Terima kasih. Suara Tang Wulin sedikit serak, tapi akhirnya dia berhasil berdiri teguh. Aku harus berterima kasih. Hei menepuk bahu Tang Wulin, melingkarkan lengannya di bahunya, dan mengguncangnya dengan kuat. Dengan status dan basis kultivasinya, mampu membuat gerakan seperti itu menunjukkan betapa gelisahnya suasana hati saat ini. Laporannya hitam, pembersihan selesai, dan tidak ada bom yang tersisa.
Bab 617 Penghargaan. Laporkan, semuanya normal. Sisa anggota organisasi Tengkorak Hijau telah ditarik, dan telah diberitahu petugas itu sedang melakukan pencarian. Oke, kembali. Mengikuti perintah Hei, 3 mobil yang dipandu Jiwa mendekat dengan tenang. Hei sendiri merangkul bahu Tanggulin dan membawanya ke mobilnya. Saat melewati para pejuang Soul Fighting Hall lainnya, para pejuang tersebut mengangkat dada mereka, mengepalkan tangan kanan mereka, dan meninju dada kiri sebanyak 2 kali, yang merupakan tanda terima kasih dan rasa hormat kepada sahabat mereka. Meski kelima bagian dalamnya terbakar dan lukanya tidak ringan, Tanggulin masih sedikit antusias saat merasakan suasana saat ini. Ini pasti aksi kolektif pertamanya di Do Huntang. Meskipun sekarang berbahaya, Tanggulin tidak menyesalinya. Apakah itu untuk menyelamatkan dirinya sendiri atau orang lain, dia tidak punya pilihan saat itu. Ketika dia masuk ke mobil, Tanggulin jelas merasa mata semua orang tertuju padanya, dan dia agak tidak nyaman dengan perhatian seperti ini. Hei menunjukkan warna aslinya, dan semua petarung di tempat kejadian tidak terkejut. Dengan senyuman di wajah mereka, Hei melihat ke arah Tanggulin dan berkata, "Kerja bagus. Kembalilah dan berikan pujian yang bagus. Kali ini kamu menyelamatkan saudara-saudara." Kehidupan. Tarian Tanglin berbisik, inilah yang harus saya lakukan. Senyuman hitam, Anda melihat kemampuan untuk dianggap berbakat, kecepatan reaksi cukup cepat, jangan ragu saat kritis. Ini adalah kualitas yang baik, pertahankan. Ya. Hei jelas adalah orang yang tidak terbiasa memuji orang. Setelah dia mengatakan ini, ekspresi pejuang lain di tempat kejadian jelas sedikit terkejut, setidaknya dalam pengetahuan mereka, ini tapi saya tidak pernah melebih-lebihkan. Tapi pikirkanlah, jika bukan karena 3 orang kulit putih ini, semua orang akan dalam bahaya hidup dan itu akan lega. Senyum Hei bukan hanya senyumnya sendiri, tapi juga mewakili semua petarung yang berpartisipasi dalam aksi hari ini. Kembali ke markas Tangmen di kota Xingluo, Hei pertama-tama mengundang seorang ahli roh penyembuh untuk merawat luka-luka Tanggulin, dan kemudian menyerahkan semua lencana petarung. Setelah penggabungan data cahaya, data internal lencana petarung Tanggulin telah mengalami beberapa perubahan. Jumlah aksi partisipasi menjadi 1. Poin kontribusi, 30.000. Jika Anda memiliki kontribusi khusus, berikan kontribusi besar sekali. Ini terlihat seperti beberapa data yang sangat biasa, tetapi ini mewakili banyak hal yang luar biasa. 30.000 poin kontribusi cukup bagi Tanggulin untuk membeli sekte Tang yang unik. Saat ini, Tanggulin telah mempelajari sebagian besar dari semua keterampilan unik sekte Tang. Termasuk 4 item Suantian Gong, Controlling Crane and Caching Dragon, Ghost and Shadow Mistake, dan Purple Demon Eye. Jika dia membeli barang berikutnya, dia tidak punya pilihan selain berlatih tangan giok misterius. Inti dari sekte Tang ketika pertama kali didirikan terutama adalah senjata tersembunyi. Banyak senjata tersembunyi disertai dengan racun. Budidaya tangan giok misterius dapat sangat meningkatkan kekuatan dan kekuatan tangan. Tahan terhadap racun dan sekuat batu. Tampaknya Xuan Yushou adalah yang paling tidak penting dari 5 fakultas sekte Tang kecuali senjata tersembunyinya, tetapi pada kenyataannya, itu dapat diklasifikasikan sebagai fakultas sekte Tang, dan tentu saja ada kebenarannya. Adapun senjata tersembunyi, telah ditingkatkan oleh generasi yang tak terhitung jumlahnya dari orang-orang Tang sekte. Meskipun namanya tidak berubah, itu berisi banyak pengajaran susunan sihir yang dipandu jiwa halus. Ini mengintegrasikan bekas senjata tersembunyi dan susunan magis inti dari senjata yang dipandu jiwa. Di antara berbagai perangkat panduan jiwa, sebagian besar dari mereka diubah dari beberapa pengetahuan teoritis dalam solusi senjata tersembunyi. Oleh karena itu, senjata tersembunyi Bai Jie adalah yang paling berharga dalam pembelajaran unik sekte Tang, dan juga membutuhkan poin kontribusi paling banyak. Tetapi Tanggulin sendiri adalah seorang pandai besi, bukan pembuat mecha, jadi dia tidak membutuhkan senjata tersembunyi. Dan pahala besar dalam pahala bahkan lebih luar biasa. Bagian paling kuat dari pahala besar adalah bahwa dimanapun di sekte Tang, dengan pahala besar ini, hak untuk memanggil murid sekte Tang sekali, Tanggulin memenangkan 1. Hadiah dari perintah pemanggilan sekte Tang. Setelah perintah pemanggilan sekte Tang digunakan, seperti misi sebelumnya, 30 pejuang jiwa sekte Tang dapat direkrut untuk melakukan misi, asalkan misi tersebut tidak bertentangan dengan moralitas. Kasus. Itu petarung sekte Tang. Apa arti 30 pejuang sekte Tang? Oleh karena itu, ketika Tanggulin mendengar cerita Hei tentang efek perintah pemanggilan sekte Tang, dia terkejut. Ini hanyalah artefak. Hei tidak menanyakan nama dan situasinya. Ini adalah aturan dari Do Soul Hall.
Selama lencana itu diverifikasi keasliannya dan konsisten dengan darah petarung itu sendiri, dia tidak akan pernah bertanya tentang asalnya dengan mudah. Pejuang yang berbeda memiliki karir dan kehidupan mereka sendiri di tempat yang berbeda. Alasan mengapa Tang Sekte Dou Soul Hall kuat adalah karena itu tersebar di seluruh benua. Hanya segelintir senior Sekte Tang yang tahu berapa banyak pejuang di sana. Kekuatan individu Sekte Tang secara alami adalah aula pemujaan, tetapi aula pertarungan jiwa tidak diragukan lagi adalah organisasi yang paling kuat secara keseluruhan. Sudah larut malam ketika Tang Wulin kembali ke hotel, dan dia sangat lelah hari ini. Kelelahan terbesar datang dari hati. Dia menghadapi ancaman pembunuhan lagi, dan kali ini dia tidak memiliki cadangan. Jika dia tidak muncul tepat waktu untuk yang berkulit hitam, dia akan dipukul dengan keras jika dia tidak mati. Itu terlalu berbahaya. Namun, ia juga penuh rasa syukur, beruntung ia dilatih Makino di ambang hidup dan mati. Hanya mereka yang sudah di ambang hidup dan mati yang bisa bereaksi dengan tenang saat menghadapi kematian, tidak hanya sekedar akan takut. Kecepatan reaksi Tang Wulin pada saat itu tidak terlalu lambat, ini adalah bagian terpenting dari menyelamatkan semua orang pada akhirnya. Duduk di tempat tidur, melihat tangannya, Tang Wulin tidak bisa menahan senyum di wajahnya. Setelah mengambil begitu banyak poin kontribusi, dia secara alami tidak ragu-ragu untuk menukar rahasia budidaya tangan giok misterius. Dengan tangan giok misterius, dia dapat mengumpulkan poin kontribusi di masa depan untuk ditukar dengan hal lain, misalnya, harta karun yang dia gunakan untuk membobol segel. Tindakan ini memberi Tang Wulin perasaan lebih memiliki Sekte Tang. Perasaan ini luar biasa dan dia sangat menyukainya. Rasanya sangat menyenangkan memiliki begitu banyak mitra kuat yang dapat Anda andalkan. Dan dia benar-benar menyelamatkan mereka, yang bahkan lebih baik. Bermeditasi semalam, dan ketika perut ikan putih keesokan paginya, Tang Wulin sudah berdiri di balkon dengan penuh semangat dan mulai melatih murid ajaib ungu. Kekuatan adalah akar dari segalanya. Terutama orang-orang yang baru saja menghadapi bahaya yakin akan hal ini. Untuk bertahan hidup, kita harus berlatih keras. Babak pertama dari pertarungan 2 lawan 2 sudah berakhir. Hari ini adalah babak pertama pertarungan tim. Dia akan berpartisipasi di babak pertama pertarungan tim dengan rekannya. Perasaan ini masih sangat bagus, seperti tadi malam. Setelah membudidayakan murid sihir ungu dengan ki ungu dari Cakrawala, Tang Wulin meregangkan tubuhnya dengan kuat, dan dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kehangatan di matanya secara bertahap berubah menjadi sensasi dingin ke kedalaman otaknya, kekuatan mental. Pasti sudah tumbuh lagi. Semakin lama latihan mata iblis ungu, semakin baik efek dari setiap latihan. Perbaikan spiritual masih sangat penting. Guyu tidak pernah berlatih mata iblis ungu, tapi kekuatan mentalnya sangat kuat. Tang Wulin sebenarnya sangat penasaran apakah Guyu benar-benar telah menembus alam Lingyuan. Apakah kamu keluar tadi malam? Guyu memandang Tang Wulin dan bertanya saat sarapan. Baiklah, keluarlah dan berjalan-jalan. Tang Wulin menjawab sambil tersenyum. Oh. Guyu menatapnya dengan ekspresi yang sedikit aneh. Tang Wulin tersenyum pahit, apa yang kamu lihat aku lakukan? Tidak apa-apa. Tang Wulin, keluarlah untukku. Pada saat ini, minuman ringan terdengar. Tang Wulin tertegun sejenak, lalu menoleh untuk melihat ke arah suara itu. Hanya untuk melihat putri kerajaan Bintang Luo, berdiri dengan tangan di pinggul, berdiri di lobi hotel, menatapnya tajam. Bab 618 berani bertaruh. Kapten, apa yang Anda lakukan tadi malam? Mengapa seseorang melakukannya pagi-pagi sekali? Apakah kamu datang ke sini? Xie langsung menghubungkan percakapan antara Tang Wulin dan Guyu dengan situasi di depannya. Minggir. Tang Wulin memelototinya, berdiri dan berjalan keluar. Ada satu orang berdiri di samping Dai Yun-er, ramping dan tampan. Melihat Tang Wulin, yang jelas beberapa tahun lebih muda darinya, berjalan ke arahnya, Dai Yuan merasakan cahaya terang di matanya. Lalu dia menatap adiknya dengan aneh. Saya berpikir, tidak heran kakak saya mengalami kesulitan bergaul dengan pria ini, anak ini sangat menarik, dan dia merasa sempurna hanya dari segi penampilan. Itu datang dari Akademi Shrek, tidak heran adikku akan tertarik padanya. Ada apa dengan Yang Mulia? Selain itu, sebagai keluarga kerajaan, Anda berteriak di kerumunan, tidak terlalu bagus. Tang Wulin benar-benar tidak menyukai sang putri. Dai Yun-er mendengus dingin, ada apa? Saya hanya orang biasa, bukan keluarga kerajaan. Saya tidak tampil sebagai keluarga kerajaan. Ada apa jika Yang Mulia meminta saya keluar? Tang tanya Wulin. Dai Yun-er berkata, Tang Wulin, beraninya kamu bertaruh denganku. Itu saja. Tang Wulin mengangkat alisnya dan bertanya. Benar. Dai Yun-er mengangguk dengan penuh semangat.
Jangan berani. Yang Mulia bisa kembali. Tang Wulin berbalik dan pergi. Kamu. Dai Yun'er merasa seperti memukul kapas dengan pukulan, wajah kecilnya yang marah menjadi pucat. Senyuman melintas di mata Dai Yuan yang berdiri di sampingnya. Anak ini benar-benar menarik. Tidak heran jika Yun'er akan mengempis padanya. Benar-benar menarik. Tang Wulin, berhenti untukku. Dai Yun'er dengan cepat melangkah maju 2 langkah sebelum mengulurkan tangan dan meraih lengan Tang Wulin. Tubuh Tang Wulin bergetar sedikit, menghindari cengkeramannya. Yang Mulia, harap hargai dirimu sendiri, pria dan wanita tidak akan menerimanya. Tang Wulin, aku benar-benar ingin membunuhmu. Dai Yun'er mengatupkan giginya. Tang Wulin berkata dengan benar, Yang Mulia, dapatkah saya mengerti bahwa Anda mengancam utusan itu? Dai Yun'er sudah sangat marah padanya, dia menoleh untuk melihat ke arah Dai Yuan, kakak keempat, lihat betapa benci dia. Jangan terburu-buru dan bantu aku. Dai Yuan berjalan tanpa daya, melihat ke arah Tang Wulin dengan wajah tenang, dan tekanan tak terlihat segera dilepaskan darinya. Sosok Tang Wulin berbalik, saudara keempat. Kakak laki-laki Dai Yun'er secara alami adalah Pangeran Kekaisaran Bintang Luo. Halo, ini Dai Yuan. Dai Yuan sama sekali tidak memiliki pengenalan identitas, sehingga Tang Wulin tidak merasa sakit padanya. Ternyata sang putri pulang dan mengajukan keluhan. Ada saran? Namun, saya rasa saya tidak melakukan apa-apa pada sang putri. Kata Tang Wulin sambil tersenyum. Hati Dai Yuan bergerak sedikit, dan di bawah paksaan auranya, dia sebenarnya acuh tak acuh. Dari ini saja, dia bisa melihat keseluruhan kultivasi. Halo, Tang Wulin. Gadis kecil itu sebenarnya tidak jahat, tapi aku sangat mengagumi reputasi Akademi Shrek, akademi nomor 1 di daratan Cina, jadi aku ingin bertukar pikiran denganmu dengan nama Judy. Oh. Hati Tang Wulin bergerak sedikit, pola keempat pangeran itu jauh lebih besar daripada gadis kecil itu. Kata-kata ini tidak bocor. Lalu bagaimana Yang Mulia ingin berdiskusi dengan kita? Tanya Tang Wulin. Dai Yuan berkata, saya mendengar bahwa Anda juga telah berpartisipasi dalam kompetisi Elite Master Jiwa Senior Muda benua ini. Kebetulan beberapa teman saya dan adik perempuan saya juga akan berpartisipasi dalam kompetisi ini. Saya yakin kita akan bertemu mereka segera setelah kompetisi. Kata Dai Yun'er, apakah itu sebuah pertandingan individu, pertandingan ganda atau pertandingan tim, selama Anda bisa menang sekali, bahkan jika Anda menang. Apalagi pertandingan tim. Jangan Anda dulu daratan kagumi. Taruhan ini paling lead pada pertandingan tim. Apakah kamu berani menang atau kalah? Tang Wulin mengangkat bahu, bukankah jawaban yang saya katakan tadi? Ini adalah pengadilan rumah Anda. Ada begitu banyak hal yang dapat Anda lakukan. Mengapa saya harus berjudi dengan Anda? Dan Yang Mulia, perjudian benar-benar perilaku yang buruk. Sebagai keluarga kerajaan, Anda harus memimpin dengan memberi contoh. Kamu takut? Apakah kamu orang Akademi Shrek begitu pemalu seperti tikus? Dai Yun'er mencibir. Tang Wulin sedikit mengernyit, aku hanya mewakili diriku sendiri, aku tidak bisa mewakili akademi. Jika kamu sangat membosankan, mengapa kamu tidak kembali dan berlatih keras? Setelah itu, dia berbalik dan berjalan kembali ke ruang sarapan. Dia belum selesai makan. Dai Yun'er sangat marah dan hendak bergegas maju, tapi ditahan oleh Dai Yuan. Baiklah, gadis kecil. Kakak keempat, kenapa kamu tidak membantuku? Dai Yun'er berkata dengan ekspresi marah. Dai Yuan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kakak, kamu tidak seperti ini biasanya, kamu adalah roh jiwa bela diri, kamu selalu sangat tenang, mengapa kamu begitu impulsif hari ini? Impulsif tidak bisa menyelesaikan masalah. Anak Akademi Shrek ini pria itu sangat menarik. Mari kita pelan-pelan dan jangan terburu-buru. Dai Yun'er juga terkejut setelah mendengar kata-kata Dai Yuan. Ya, kapan dia menjadi begitu impulsif? Biasanya hanya untuk Anda yang bermain dengan orang lain. Kapan itu dilakukan oleh orang lain? Sampai jumpa selama pertandingan. Dai Yuan menepuk bahu adiknya dan membawanya pergi. Dia jelas bukan pengganggu, dan balas dendam untuk saudara perempuannya harus jujur. Sepertinya Tuan Putri kelelahan denganmu. Lei Zhengyu berkata kepada Tang Wulin dengan wajah sombong. Tang Wulin mengabaikannya dan terus makan dan minum. Tapi itu cukup bagus. Jika tidak ada tekanan sama sekali, game ini membosankan, bukan? Lei Zhengyu memegangi kepalanya dengan kedua tangan, dengan ekspresi santai dan puas di wajahnya. Dalam tim battle, karena Guyu menolak untuk mengikuti battle, maka partisipan menjadi 7 orang lainnya, karena tim battle harus memiliki pemain alternatif saat mendaftar, Guyu melapor sebagai pengganti, dan dia tetap harus pergi ke stadion.
Pentingnya pertarungan tim dapat dilihat dari level penonton di luar Singluo Stadium. Dibandingkan dengan 2 hari sebelumnya, jumlah penonton berkurang secara signifikan. Tanggulin bertanya dari samping bahwa alasan mengapa orang-orang kerajaan Bintang Luo tidak menyukai pertempuran tim adalah karena mereka merasa pertempuran tim terlalu kacau dan orang biasa tidak dapat melihat dengan jelas. Masuk akal untuk memikirkannya. Pertandingan individu adalah 1 lawan 1. Bahkan orang biasa dapat melihat banyak tempat yang indah. Pertarungan tim sangat memukau. Meskipun konten teknisnya lebih tinggi, ini benar-benar tidak menyenangkan. Masuk ke lapangan bermain, pertama datang ke ruang tunggu untuk melihat urutan partisipasi mereka hari ini. Saat ini, area tunggu sudah penuh sesak. Meskipun jumlah tim yang ada jauh lebih sedikit daripada 2 game pertama, ada begitu banyak pertarungan tim dalam 1 game. Setiap tim memiliki sebanyak 8 orang. Tanggulin dan yang lainnya dengan cepat menemukan urutan penampilan mereka, karena pertarungan tim membutuhkan lapangan yang lebih besar. Mereka hanya bisa memainkan 5 pertandingan sekaligus di stadion besar. Tanggulin akan bermain di babak ketiga. Ordernya relatif tinggi, tidak perlu menunggu lama. Tepat ketika mereka mengkonfirmasi jumlah pertandingan mereka, tiba-tiba, zona tunggu yang awalnya berisik menjadi tenang. Perubahan mendadak menyebabkan semua orang diseret tercengang, dan mereka melihatnya tanpa sadar. Di pintu masuk zona perang, sekelompok orang perlahan masuk dari luar. Total ada 8 orang, semuanya mengenakan kostum merah tua. Di bagian dada, ada pola hitam. Polanya terlihat agak aneh. Seluruhnya bulat, tapi satu sisi terbuka, seperti mulut besar, memperlihatkan gigi tajam, tampang galak. Orang-orang dari Akademi Monster ada di sini. Aku tidak tahu siapa yang ada di kerumunan itu berbisik, dan kebetulan itu didengar oleh Tanggulin. Monster Academy? Apakah Akademi Monster didirikan menurut aturan Akademi Shrek? Gaun merah, apakah ini seragam sekolah? Itu benar-benar bersinar dengan seragam sekolah hijau dari Akademi Shrek? Bukankah ada pepatah seperti itu, merah dengan hijau, omong kosong? Ini sangat menarik. Di sisi Monster Academy, berjalan di depan adalah pria kekar dengan kepala botak dan tinggi sekitar 2 meter. Dengan bahu lebar dan punggung lebar, dia berdiri di sana seperti gunung. Umumnya, memblokir semua orang di belakang. Nafas yang kuat. Tanggulin diam-diam menakjubkan. Samar-samar, dia tampak melihat warna merah tua di mata orang ini. Orang ini masuk, dan ruang tunggu yang ramai segera bubar, meninggalkan jalan setapak, memungkinkannya untuk melangkah maju. Tanggulin dan yang lainnya berdiri di samping, dan segera melihat yang lainnya mengikuti pria botak berotot itu. Ketika Tanggulin melihat orang itu berjalan di tempat kedua, matanya tiba-tiba kental. Dia baru saja bertemu orang ini pagi ini. Bukankah itu 4 pangeran dari Kekaisaran Bintang Luo Daiyuan? Yang lebih mengejutkannya adalah masih di belakang, 8 anggota Akademi Monster, berjalan di belakang, memang putri dari Kekaisaran Bintang Luo Daiyunar. Bab 619 Naga Gila. Begitu Daiyunar memasuki pintu, dia melihat sekeliling mencari sesuatu. Segera, dia matanya tertuju pada Tanggulin, lalu dia tertawa. Saya harus mengatakan bahwa sang putri terlahir dengan sangat cantik, dan senyuman ini tiba-tiba terasa seperti 100 bunga mekar penuh. Tapi tidak tahu mengapa, melihat senyumnya, Tanggulin merasakan hawa dingin di punggungnya. Melewati yang lain, Daiyunar berlari ke depan, menarik lengan pria botak berotot yang berjalan di depan. Pria botak berotot menoleh untuk melihat bahwa itu adalah dia. Aura menggigit asli tiba-tiba berkurang padanya. Dia membungkuk dan menundukkan kepalanya, mendengarkan Daiyunar mengatakan sesuatu di telinganya. Kemudian pria ini mengangkat kepalanya dan menatap Tanggulin. Matanya langsung berubah menjadi merah tua, dan pada saat warnanya berubah, udara di seluruh ruang tunggu tampak menjadi ganas. Banyak orang di sekitar tanpa sadar melangkah mundur, semuanya sangat terkejut. Kemudian, pria botak berotot itu melangkah ke arah Tanggulin. Mata Tanggulin mengembun, tetapi dia tidak mundur. Dia adalah kapten tim Shrek. Bagaimana dia bisa lemah saat ini? Mata pria botak itu berubah menjadi merah tua, cahaya redup keluar, dan dia datang ke Tanggulin dalam beberapa langkah. Kudengar kau membuli adikku Yun-Er. Yang berbeda dari sosoknya yang agung adalah suaranya rendah dan tidak terlalu keras, tapi dia memiliki aura tanpa kemarahan dan gengsi, dan kekuatan penindas yang kuat. Mentah. Tanggulin tersenyum acuh tak acuh, ada banyak penjelasan untuk kata bullying. Aku tidak tahu yang mana yang kamu maksud. Namaku Long Yu, dan semua orang memanggilku Long Crazy. Kenali. Pria botak itu memberitahu Tanggulin mengulurkan tangan besarnya. Kulit di tangannya ternyata agak merah tua, dan telapak tangannya besar, seperti kipas. Tanggulin tersenyum acuh tak acuh,
mengulurkan tangannya dan menjabat tangannya, Douro Mainland, Shrek Academy, Tanggulin. Perkenalan singkat. Sambil menggenggam kedua tangan besar itu, dalam sekejap, semua orang merasakan indera penglihatan. Rasa puas yang kuat melintas di mata Dayun dengung. Brengsek, berani berjabat tangan dengan kakak Long, sudah mati, kamu sudah mati. Namun, tak disangka, kedua tangan yang saling berpegangan itu masih tak bergerak. Di telapak tangan Long Yu, merah tua jelas semakin dalam, sementara telapak tangan Tanggulin berubah menjadi emas pucat. Keduanya memberikan rasa stabilitas seperti gunung. Long Yu tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap Tanggulin dengan ganas di pupilnya, merah tua itu seperti pusaran yang dalam. Mata Tanggulin juga berubah, langsung berubah menjadi sepasang mata emas, cahaya keemasan bersinar di mana-mana, menghadap mata merah gelap Long Yu, tanpa menyerah. Ada jalan buntu selama lebih dari 10 detik, dan kedua lengan bergetar, tapi tidak ada yang mengalami perubahan yang nyata. Oke, Saudara Long. Mari kita berhenti di sini. Dai Yuan melangkah maju dan berkata dengan suara yang dalam. Long Yu dan Tanggulin melepaskannya pada saat yang sama, Tanggulin tanpa ekspresi, tapi tatapan gila melintas di mata Long Yu. Haha, menarik. Sudah lama sekali aku tidak bertemu lawan yang begitu menarik, tapi sayangnya kau terlalu muda, jika kau seberapa baik menjadi seumuran denganku? Haha, hahaha. Long Yu berbalik dan pergi di tengah tawa liar. Dai Yuan menarik Dayun dan mengikuti di belakang. Tangan kanan Tanggulin ada di belakangnya, dan dia memiliki indera penglihatan saat dia berdiri dan menatap pegunungan di kejauhan. Namun, hanya teman yang berdiri di sampingnya yang dapat melihat tangan kanan Tanggulin sedikit gemetar. Ini, Kapten. Xie dengan cepat mengambil 2 langkah ke depan, berbisik di telinga Tanggulin. Tanggulin menggelengkan kepalanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hanya dia sendiri yang tahu apa yang terjadi dalam kontes barusan. Kekuatan Long Yu itu bisa dikatakan hanya terlihat dalam kehidupan Tanggulin. Ini adalah pertama kalinya dia menderita kehilangan kekuatan sejak dia mulai menembus garis keturunan Raja Naga Emas. Kekuatan dari telapak tangan Long Yu seperti penjara yang dalam, dan permukaan Tanggulin tenang, tetapi dia benar-benar habis-habisan. Tapi dia hanya bisa bersinar dengan cahaya keemasan di tangannya, tapi dia bahkan tidak bisa melepaskan cakar naga emas. Bukannya dia tidak ingin melepaskan, tapi dia tidak bisa mengubah bentuk telapak tangannya di bawah kendali kekuatan mengerikan yang lain. Ini adalah pertama kalinya Tanggulin mengalami situasi seperti itu, bagaimana dia tidak merasa heran dalam hatinya. Kekuatan pemimpin tim Akademi Monster ini hanya bisa digambarkan sebagai hal yang tak terduga. Yang lebih menakutkan adalah kegilaan di mata lawan, itu bukan kegilaan yang nyata. Dia sebenarnya sangat tenang. Yang dimaksud kegilaan adalah semangat juang bukan alam. Ini adalah pertama kalinya Tanggulin bertemu lawan yang begitu mengerikan. Jelas, Long Yu juga merasakan perbedaan antara Tanggulin dan basis kultivasinya sendiri, jadi dia memiliki kalimat terakhir. Seperti yang dia katakan, jika Tanggulin diberikan 4 atau 5 tahun lagi, jika usia kedua belah pihak sama, maka semuanya benar-benar tidak pasti. Tapi sekarang, tangan Guyu dengan lembut ditekan di tangan kanan Tanggulin, dan energi lembut perlahan disuntikkan. Tangan kanan Tanggulin sepertinya dibenamkan dalam air hangat, dan rasa sakit tajam yang sepertinya hancur sebelumnya tiba-tiba mereda. Dai Yuner menyusul Long Yu yang berjalan di depan. Saudaraku Madman, kenapa kau membiarkan dia pergi? Mungkinkah kekuatanmu bisa memberinya pelajaran? Long Yu tertawa dan menyentuh kepala Dai Yuner. Gadis bodoh, mainan yang bagus harus dimainkan perlahan, dan pelajarannya sudah cukup. Namun, kekuatannya memang tidak terduga. Aku seumuran dengannya, jadi tapi itu saja. Tapi sekarang, dia terlalu awet muda, menindas anak muda, hal semacam ini, hampir salah. Menindas kaum muda adalah masa lalu. Menunggu permainan dan bertemu mereka di atas panggung, tentu saja saya tidak akan berbelas kasihan ketika saatnya tiba, saudara gila akan membawa Anda dan membuat Anda menyenangkan. Ini kesepakatan. Dai Yuner mengulurkan jari kelingkingnya ke Long Yu. Long Yu tersenyum dan mengaitkan jarinya, oke. Kapan saudara gila itu berjanji padamu, kapan kamu gagal melakukannya? Dia mengusap kepalanya dengan tertidur lagi. Long Yu tersenyum dan mengaitkan jarinya, oke. Kapan saudara gila itu berjanji padamu, kapan kamu gagal melakukannya? Dia mengusap kepalanya dengan tertidur lagi. Dai Yuner berkata dengan ketidakpuasan, jangan menggosok kepalaku, rambutku ditarik tanpa pandang bulu. Meskipun dia berkata begitu, dia tidak benar. Xie keluar untuk lingkaran, dan ketika dia kembali, dia membawa kembali beberapa informasi tentang Dragon Madman. Penyihir yang belum lahir dalam 1000 tahun?
Ketika semua orang di Akademi Shrek mendengar komentar ini, ekspresi mereka menjadi sedikit terkejut. Ya, itulah yang saya katakan. Dikatakan bahwa ketika Long Yu memasuki Akademi Monster pada usia 10 tahun, kultivasinya telah mencapai tingkat cincin ketiga. Dia dilahirkan dengan kekuatan supernatural. Pada usia 16 tahun, dia tidak terkalahkan di antara siswa Akademi Monster. Menjadi yang pertama dari 7 raja di Akademi Monster. Dan itu adalah pemimpin yang memang pantas. Setelah itu, dia jarang muncul di luar. Ini adalah pria yang hanya memiliki legenda tetapi tidak mengetahui kekuatan sebenarnya. Tapi menilai dari tingkat kultivasinya, setidaknya dia juga seorang Master Armor pertempuran. Dan juga Master Armor pertempuran satu kata biasa. Saya khawatir kami telah bertemu lawan. Para prajurit di sini untuk berhenti. Su Xiaoyan tersenyum. Air akan datang. Lei Zhengyu dengan cepat menyambung. Xie memandang mereka, kalian berdua semakin dekat dan dekat. Lei Zhengyu berkata, kami hanya melakukan yang terbaik. Dengan bertambahnya usia, bahkan jika mereka bisa mengalahkan kami, mereka tidak terlalu mampu. Tang Wulin tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi semua orang yang mengenalnya melihat nyala api menyala di matanya. Ini adalah perasaan bahwa semangat juang Tang Wulin tertindas. Seorang jenius yang belum 1000 tahun lahir. Bagaimana dengan itu? Lihat, mereka ada di atas panggung, Su Lixi tiba-tiba berkata. Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke layar di dinding ruang tunggu. Seperti yang diharapkan, di ronde pertama pertarungan tim Monster Academy muncul. Tapi di antara 7 pemain di lapangan, tidak ada naga gila. Dia baru saja berdiri di luar pengadilan, bau gila di wajahnya telah hilang. Tapi berdiri di sana, itu masih memberi orang perasaan seperti jarum di laut. Bab 620 pertarungan tim dimulai. Setelah naik ke panggung, 7 orang lainnya di Akademi Monster jelas menatap ke arahnya setelah sekilas, melihatnya sedikit mengangguk, momentum ketujuh tiba-tiba melonjak. Tidak ada ketegangan dalam permainan ini, itu hanya tabrakan tim dan lawan mereka dikalahkan. Komandan tim memang pangeran keempat Dai Yueyan. Dering kelima, dering kelima, dering kelima, dering kelima, dering kelima, dering kelima, dering keempat. Setelah mengucapkan kata-kata ini, wajah Xie juga menjadi sulit untuk dilihat. Di antara 7 pemain di Akademi Monster, kecuali sang putri, mereka semua adalah basis kultivasi 5 cincin. Selain itu, tidak satupun dari mereka adalah 5 cincin biasa. Yang paling penting adalah di dalamnya, tidak ada cincin roh kuning yang muncul sama sekali. 3 pemain memiliki kelima cincin roh ungu, dan 3 memiliki cincin roh hitam. Dai Yueyan memiliki 2 cincin roh hitam, dan Dai Yuner ternyata merupakan kombinasi dari 3 cincin roh ungu dan 1 cincin roh hitam. Kualitas cincin roh saja, mereka semua menghancurkan lawan mereka. Adapun kekuatan mereka, game ini tidak bisa dilihat. Karena lawan terlalu cepat roboh. Satu-satunya hal yang dapat dilihat adalah bahwa mereka bekerja sama secara diam-diam. Mata Tang Wulin juga semakin terkejut, karena ia tidak menyangka sang putri masih jenius dalam kultivasi. Pada usia yang sama dan warna cincin roh yang sama seperti dirimu, apakah ini benar-benar seorang putri manja? Tim perwakilan Akademi Monster ini benar-benar kuat, dan Long Yu telah menunjukkan kekuatan yang begitu kuat bahkan sebelum dia bermain. Jika mereka semua adalah Master Armor satu kata, maka mereka akan melampaui diri mereka sendiri dengan lebih dari 1 kekuatan secara keseluruhan. Jika 1 lawan 1, dengan semburan tak terduga dan seketika, mereka mungkin masih mengalahkan Master Armor satu kata, maka, dalam kasus pertempuran tim, lawannya adalah Master Armor satu kata, dan mereka bahkan memiliki peluang kecil. Tidak. Terlebih lagi, karena Akademi Monster adalah akademi pertama dari seluruh Kekaisaran Bintang Luo, bagaimana mungkin Master Armor pertempuran satu kata di antara mereka sama dengan Master Armor satu kata biasa? Apa tujuan dasar dari Akademi Shrek? Apakah kamu ingat? Suara dingin terdengar di telinga semua orang saat ini. Tang Wulin dan rekan-rekannya menoleh ke belakang, bertanya-tanya kapan Wu Changkong sudah datang dari belakang mereka. Itu untuk menciptakan keajaiban. Wu Changkong bertanya dan menjawab dirinya sendiri. Shrek akan selalu menciptakan keajaiban. Percayalah pada dirimu sendiri. Tanpa sadar Tang Wulin mengepalkan tinjunya, dan matanya menjadi fokus. Ekspresi penuh makna muncul di wajah Wu Changkong. Dia berjalan ke arah para murid dan berdiri di sana dengan mata tertutup dan beristirahat. Faktanya, kedalaman hatinya tidak pernah setenang permukaan. Ketika Tang Wulin dan yang lainnya datang, dia sudah datang, tetapi dia tidak datang untuk bertemu. Karena itu, dia semua pernah melihat tabrakan antara Tang Wulin dan Long Yu sebelumnya. Basis budidaya yang berbeda tentu saja memiliki perspektif yang berbeda pula.
Ketika Long Yu akhirnya pergi dengan tawa keras, Wu Changkong merasakan perasaan yang hampir seperti binatang buas. Dia pernah bertemu dengan binatang buas di level tertinggi Menara Roh Pemuda dari Akademi Monster barusan memancarkan nafas yang sangat mirip dengan binatang buas itu. Ini berarti bahwa dia dipuji sebagai penyihir yang belum lahir dari Akademi Monster sama sekali tidak berdasar. Jika seseorang bertanding 1 lawan 1, Wu Changkong menyadari bahwa dia tidak yakin akan menang. Tentu saja, dia tidak akan pernah memberitahu murid-muridnya kata-kata ini. Tang Wulin dan yang lainnya tidak sepenuhnya tahu lawan menakutkan seperti apa yang akan mereka hadapi. Dan di usia ini, tidak ada orang yang bisa memberikan tekanan seperti itu kepada Wu Changkong, bahkan di Akademi Shrek. Pada saat ini, para master jiwa muda di zona tunggu terpisah ke samping lagi, dan tim Akademi Monster, mengenakan kostum merah yang kuat, kembali. Long Yu masih berjalan di garis depan, begitu dia memasuki pintu, pandangannya secara alami tertuju pada Tang Wulin, dan senyum lucu muncul di wajahnya yang tegas, dan dia pergi. Dai Yun-er mengulurkan ibu jarinya ke Tang Wulin, lalu perlahan-lahan turun, mengarahkan ibu jarinya ke tanah. Tang Wulin memperhatikan mereka pergi tanpa ekspresi pada saat ini, tangan lembutnya meremas telapak tangannya. Teamfik, saya berpartisipasi. Suara polos tidak memiliki terlalu banyak perubahan suasana hati, tetapi pada saat ini, suara itu sudah memenuhi hati Tang Wulin. Dia tanpa sadar meremas tangan itu. Stage untuk pertarungan tim jelas jauh lebih besar dari stage sebelumnya, dengan diameter hampir 300 meter. Permukaan meja permainan besar sangat terbuka. Perisai ini juga jauh lebih kuat. Babak ketiga permainan akan segera dimulai. Tang Wulin dan rekan-rekannya naik ke panggung. Di seberang mereka, ada sekelompok lawan dengan kostum kuning. Lawan memandang Tang Wulin dan mata mereka jelas penuh kehati-hatian sebelum semua orang berada di zona pertempuran, mereka bisa melihat satu sama lain. Tang Wulin dan Long Yu bersaing memperebutkan kekuatan, setidaknya di permukaan, mereka sepertinya tidak kehilangan angin. Bagaimana mungkin lawan seperti itu tidak membuat orang cemburu? Pertandingan dimulai. Dengan perintah wasit. Putaran pertama pertarungan tim-tim Shrek dimulai. Ketujuh pemain tersebut adalah Tang Wulin, Ye Xinglan, Yuan En Yehui, Xie Xie, Lei Zhengyu, Su Xiaoyan, Su Lizhi. Guyu tidak bermain sebagai pemain pengganti. Dengan dimulainya permainan, Tang Wulin, Ye Xinglan dan Yuan En Yehui, ketiganya bergegas keluar seperti anak panah, sosok Xie Xie melintas dan menghilang di belakang Yuan En Yehui. Su Lizhi mengulurkan tangan kanannya, dan roti dengan cepat menyusul sosok yang berlari di depan mereka, dan semua orang mengambilnya secara backhand dan memasukkannya ke pintu masuk. Sosoknya tiba-tiba menjadi lebih ringan dan kecepatannya meningkat. Roti daging berukuran kecil. Jika Anda melihat ke bawah dari ketinggian, Anda dapat melihat bahwa formasi ketujuh anggota Akademi Shrek agak ketinggalan zaman. Keempat orang yang bergegas ke depan agak terlalu jauh dari tiga di belakang. Lei Zhengyu, Su Xiaoyan dan Su Lizhi berkumpul bersama dan bergerak maju, tetapi kecepatannya jelas jauh lebih lambat. Tujuh master roh lawan menghadapi mereka tetapi tidak membubarkan formasi mereka, tujuh dari mereka tetap konsisten dan membentuk formasi pertempuran segitiga untuk bergerak maju dengan cepat. Di garis depan adalah seorang pria muda bertubuh sedang dengan 5 cincin roh, 2 kuning dan 3 ungu, cincin roh yang relatif standar. Semangat bela dirinya sangat aneh. Sebenarnya itu adalah kipas, dan dia melihat cincin roh berkedip cahaya di tubuhnya, dan kipas di tangannya dengan cepat tumbuh lebih besar, melambai dengan keras ke arah Tang Wulin dan yang lainnya bergegas. Tiba-tiba, angin kencang bertiup, dan aliran udara di lapangan juga menjadi ganas. Semangat bela diri dengan atribut angin. Tang Wulin memimpin, bergegas ke depan, tubuhnya berkedip dengan cahaya keemasan, tubuh naga emas dilepaskan, dan dia berdiri kokoh melawan angin kencang, dan kecepatannya tidak berkurang sama sekali. Ye Xinglan dan Yuan En Yehui memiliki pemahaman yang diam-diam, dan keduanya bersembunyi di balik Tang Wulin. Bersama dengan Xie Xie, keempatnya membentuk garis lurus, sebisa mungkin menentang badai. Tang Wulin melangkah maju, dan hembusan angin menyapu, tetapi langkahnya sangat kuat, dan dia sangat dekat dengan lawan. Mata pemuda lawan mengembun, dan cincin roh kelima di tubuhnya bersinar terang. Dia tidak menyisihkan sedikit pun, dan langsung melepaskan sarana terkuatnya. Ini adalah pengalaman tempur dan kebijaksanaan. Ketika saya mendengar pujian Long Yu tentang Tang Wulin di zona tunggu sebelumnya, tentu saja dia tidak akan menganggap usia mereka sebagai ukuran kekuatan. Semua orang di Akademi Shrek sepertinya sudah ketinggalan zaman, tetapi ini juga membuktikan satu hal dari samping, yaitu efektivitas tempur mereka sendiri cukup kuat dan mereka memiliki kepercayaan penuh pada diri mereka sendiri. Dalam hal ini, tidak perlu menguji apapun.
Langsung gunakan cara terkuat untuk menekan lawan dan menciptakan peluang bagi sahabat. Kipas besar melambai, dan hembusan angin mengembun menjadi tornado biru, dan langsung menuju ke depan Tang Wulin untuk menghancurkannya. Badai tornado, ini adalah kemampuan jiwa terkuat dari pemuda terkemuka ini.